Bisa baru selesai mengerjakan. Kita lanjut bahas bunyi pada alat musik. Nih. Pada yang bunyi pada alat musik yang udah kita pelajari kemarin ada kata resonansi. Ayo, apa itu resonansi? Siapa masih ingat? Resonansi adalah apa? Resonansi adalah apa resonansi? Dari 28 siswa nggak ada yang ingat resonansi apa? Baru semalam. Semalam baru. Semalam. Bukan seminggu lalu. Ayo Gaston, apa resonansi Gaston? Hah? Nggak tahu. Coba kalau tidak tahu buka bukunya halaman 98 kan ada. Kita masih bunyi pada alat musik. Terakhir halaman 98 kan? Paling atas itu resonansi adalah peristiwa ikut getaran suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Iya. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Nah, yang kemarin pada gitar yang udah kita pelajari, apa yang pertama bergetar pada gitar? Senar. Apa yang bergetar? Senar. Ini senarnya Miss Petik, bergetar dia. Lalu, apa yang ikut bergetar? Setelah senar ini, apa yang ikut bergetar? Makanya disebut resonansi. Kan resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Yang pertama bergetar adalah senar ini. Lalu apa yang ikut bergetar pada gitar ini? Getaran. 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 Yang ikut bergetar adalah di dalam badan gitar ini. Lihat. Jadi pertama kan gitarnya senarnya itu bergetar, lalu menuju saddle atau bridge. Ya. Lalu getarannya itu masuk ke dalam badan gitar. Ini yang nomor 4. Di dalam badan gitar terjadi resonansi. Resonansi udara di dalam badan gitar, nah, ikut bergetar dia di dalam badan ini. Akan membuat suara gitar menjadi lebih kuat. Ya, manfaat resonansi adalah membuat bunyi asli itu menjadi lebih kuat. Dia memperkuat bunyi asli suatu benda. Ya, jadi awalnya senar gitarnya bergetar, lalu getarannya itu masuk ke dalam badan gitar, menuju badan gitar, ruangan di dalam badan gitarnya ini sehingga membuat di dalam badan gitar ini terjadi resonansi, ikut bergetar dia, udara di dalam badan gitar. Sehingga membuat suara yang keluar, ini yang nomor 5, suara yang keluar dari dalam badan gitar menjadi lebih kuat. Lebih kuat atau dia lebih nyaring suaranya. Ya. Itu gitar. Perkusi juga sama kemarin kan? Semalam sudah jelaskan. Jadi di mana beresonansi? Ini di dalam badan perkusi ini saat kita pukul. Nah, bagian atasnya bergetar lalu di dalam badan perkusi ini akan terjadi resonansi. Yang terakhir yang belum kita pelajari semalam adalah trompet. Sama, alat musik tiup ini, nah kalau kamu tiup, maka di dalam badan trompet akan bagaimana? Terjadi resonansi juga. Jadi udara akan menggetarkan ruang di dalam tabung trompet. Nih, saat kamu tiup, udara akan menggetarkan ruang di dalam badan trompet ini, di dalam tabung. Nah, jadi tuts-tutsnya ini atau ini digunakan untuk pengaturan nada.
Lubang-lubangnya ini digunakan untuk mengatur nada sehingga nada yang keluar menjadi lebih indah ya. Nih, pada alat musik tiup juga sama. Di dalam badannya terjadi resonansi. Apa saja alat musik tiup? Ada tuba ya, contoh lainnya ada trompet, ada trombon, saksofon. Oke. Jadi saat kamu tiup, udaranya masuk dan menggetarkan udara yang ada di dalam badan ini alat musiknya, di dalam saksofon, di dalam trombon, dalam tuba ini. Oke? Bisa ya? Resonansi. Apa tadi sekali lagi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Yang fungsinya dia untuk memperkuat bunyi asli suatu benda. Oke? Sekarang kita masuk ke indera pendengaran. Oke, indera pendengaran di buku kamu halaman 100. Ya. Apa indera pendengaran kita? Telinga. Telinga. Ya, ini telinga. Telinga siapa ini? Telinga. Telinga. Ya. Orang. Miss, izin tutup kamera Jennifer ya. Oke. Jadi, indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Oke. Nah, coba baca bagian-bagian telinga di Valencia CL. Ini yang di slide. Satu bagian telinga. Kita mendengar dengan telinga. Bunyi dari sumber bunyi akan melambat melalui benda padat, cair, atau gas sehingga ke telinga kita. Bagian telinga kita dikelompokkan menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Sudah, Miss. Oke, thank you. Kita mendengar pakai telinga, ya kan? Mendengar pakai telinga, ini ada 2, kanan dan kiri. Bunyi yang udah kita pelajari sebelumnya itu kan berasal dari sumber bunyi yang bergetar. Jadi setiap benda yang bergetar dia akan menghasilkan bunyi. Lalu getarannya, ingat bunyi itu merupakan energi kan? Dia akan merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas sampai ke telinga kita. Jadi kalau Miss ini sedang berbicara, nah berarti bunyinya merambat melalui gas ya kan, udara, gas sampai ke telinga kita, sampai didengar. Nah, gelombangnya itu merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Lalu bagian-bagian telinga kita ada 3, ada telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga bagian dalam. Kita lihat bagian telinganya. Nah, ini gambar telinganya. Telinga yang pertama, bagian telinga yang pertama adalah daun telinga. Yang mana daun telinga? Ini yang bisa kamu sentuh. Telinga yang bisa kamu sentuh ini, bagian luar. Telinga bagian luar yang pertama adalah daun telinga. Ya. Nih, yang bagian luar. Yang kelihatan. Lalu yang mana lagi? Nih, Miss tarik garis ya. Telinga bagian luar. Yang pertama ada daun telinga, yang kedua ada nih kita sebut liang telinga dia. Saluran telinga atau kita sebut liang telinga. Ini masih tergolong telinga bagian luar ya. Jadi masih bisa kamu jangkau. Ini kalau kamu membersihkan telinga atau kamu korek telinganya. Nah, nih telinga bagian masih telinga bagian luar ya, disebut liang telinga. Lanjut di nomor 2 kan. Yang nomor 3 ada apa yang nomor 3? Ini gendang telinga.
Gendang telinga udah masuk ke dalam telinga bagian tengah. Kita lihat telinga bagian tengah. Ini gendang telinga. Nah, kalau kamu mau bersihkan telinganya, hati-hati ya, jangan terlalu dalam, nanti bisa kena sampai gendang telinga. Nah, ini yang nomor 3 ada gendang telinga. Lalu yang nomor 4 ada tulang-tulang pendengaran. Ini ada tulang martil, ada tulang landasan, ada tulang sangurdi. Nah, ini tulang-tulang pendengaran kita. Ini letaknya masih di telinga bagian tengah. Nih, Miss tarik garis lagi. Telinga bagian tengah ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Oke, kamu bisa lihat di buku kamu halaman 100. Situ juga jelas. Ya, lanjut ke nomor 5 ada sudah masuk ke telinga bagian dalam. Ini sudah semakin dalam. Telinga bagian dalam yang ke nomor 5 ada 3 saluran setengah lingkaran. Nih, kamu kalau lihat bentuknya seperti setengah lingkaran kan? Nih, saluran setengah lingkaran. Itu yang kelima. Bagian yang keenam ada koklea atau rumah siput. Bentuknya benar-benar seperti rumah siput. Ya, koklea. Ini yang keenam. Lalu yang ketujuh ada Saraf pendengaran. saraf pendengaran. Ya, yang ketujuh ini saraf pendengaran kita. Dan yang terakhir, yang ke-8 ada saluran eustachius. Ya. Saluran eustachius, ya. Jadi, telinga bagian dalam ada apa saja? Saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, saraf pendengaran dan saluran eustachius. Oke, ini dia bagian-bagian dari telinga kita. Oke. Kita lihat satu-satu fungsinya ya. Daun telinga. Ya, coba perhatikan semua. Semua perhatikan. Ini yang tidak buka kamera, yang tadi tidak izin, Ebertus, Winston, Abel, kenapa tutup kamera? Ini Carissa, bahkan tidak join audio ini. Kenapa ini Carissa? Coba Miss put in waiting room aja ya. Oke, yang pertama tadi daun telinga. Coba Ernestine baca daun telinga. Berfungsi menangkap getaran bunyi. Berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang mana tadi daun telinga, Ernestine? Yang ini, daun telinga. Nih, daun telinga ini. Hah? Jawab, ya atau tidak? Tidak. Yang mana? Ini ya. Daun telinga yang bagian luar yang bisa kamu pegang. Nih, daun telinga yang bagian luar fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Ingat? Nih, jadi bentuk telinga kita seperti ini ada fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Kalau kemarin Miss gambarkan gambar getaran kan seperti ini. Nah, jadi dia sampai ke daun telinga kita nanti ditangkap di sini, di daun telinga. Oke. Lanjut yang kedua, liang telinga. Arlin, coba baca Arlin. Liang telinga. Fungsinya? Liang telinga, pada liang telinganya terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Oke. Liang telinga yang mana, Arlin? Ini liang telinga? Ini ya, lihat tandanya. Ya, ini liang telinga. Saluran. Katanya apa? Di dalam liang telinga ini banyak bulu halus. Jadi bulu-bulu halusnya itu berfungsi untuk apa? Menghalangi debu dan air yang akan masuk ke telinga. Ya, dia berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Makanya kamu itu harus sering bersihkan telinga kamu. Hati-hati juga bersihkannya, ya. Jadi di sini akan terperangkap debu-debu atau keringat yang misalnya masuk. Nanti akan
Misalnya jadi debu-debu nanti supaya tidak masuk ke dalam telinga bagian dalam, dia terperangkap di ini debu-debu halus ini. Nah, makanya kamu kalau bersihkan kan ada kotoran kan, terdapat kotoran. Nah, itu adalah debu-debu yang masuk dan terperangkap di bulu-bulu atau rambut halus yang ada di liang telinga kamu. Oke, lanjut. Fungsi dari bagian telinga berikutnya ada apa? Gendang. Gendang telinga. Coba baca si Darisa. Darisa. Ayo. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Iya. Mana dia gendang telinga? Mana tadi gendang telinga? Mana gendang telinga? Nih gendang telinga. Ya, gendang telinganya berfungsi menerima getaran. Jadi getarannya itu yang bunyi tadi akan diterima di gendang telinga ini. Nanti getarannya akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, itu fungsi dari gendang telinga. Nih ya. Lanjut yang tulang-tulang pendengaran, Melisenda. Tulang-tulang pendengaran. Baca. Kalau sudah disebut namanya jangan lama-lama. Melisenda. Baca. Ya, Mi. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Iya, berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yang mana tulang pendengaran? Ayo, iya. Nih yang dilingkari sama Valencia. Tulang-tulang pendengaran. Setelah dari gendang telinga dia ke tulang-tulang pendengaran, ya. Fungsinya apa? Meneruskan getaran bunyi sampai ke koklea. Nih juga. Nih tulang-tulang pendengaran. Lanjut. Kita lihat dulu ke saluran setengah lingkaran. Yuk, Cherry Queen, yang mana saluran setengah lingkaran? Cherry Queen. Ya, Miss. Coba baca. Iya, baca. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, yang mana saluran setengah lingkaran? Yang? Iya, ini ya. Saluran setengah lingkaran. Bentuknya ini. Benar-benar seperti setengah lingkaran. Ya, udah tahu semua. Fungsinya apa? Ini untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Ya. Jadi kalau kamu jalan, nah ini fungsi dari alat keseimbangan tubuh kita. Mempertahankan keseimbangan tubuh. Nih. Lanjut ke yang tadi, koklea atau rumah siput. Koklea, baca Ezio Chen. Berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ya, yang mana koklea? Ini dia. Benar-benar seperti rumah siput, lingkarannya ini. Nah, disebut rumah siput atau koklea. Fungsinya meneruskan getarannya sampai ke saraf pendengaran. Ya, mana saraf pendengarannya? Ayo kita lihat. Saraf pendengaran yang Elis Velika, yuk baca Elis. Elis Velika. Elis Velika. Saraf pendengaran. Berfungsi Pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Oke, meneruskan bunyi ke otak. Yang mana saraf pendengaran kita?
Iya, ini ya. Saraf pendengaran yang ini, yang warna putih ini dia. Jadi setelah dari rumah siput, nanti dihubungkanlah dia atau diteruskan oleh saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi sampai ke otak. Oke? Ya, yang terakhir ada saluran eustachius. Johannes Sirait, baca ya, saluran eustachius yang mana? Johannes Sirait. Berfungsi Yo, Johannes. Di-unmute. Berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Nah, ini saluran eustachius ini dia menghubungkan ruang telinga tengah kita sampai ke faring. Faring apa? Bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan ya. Jadi dalam tubuh kita ini semua terhubung. Oke? Nah, oke. Miss mau tanya dulu. Semua berhenti. Miss mau tanya. Siapa ya? Gaston. Telinga bagian dalam yang mana saja tadi, Gaston? Telinga bagian dalam, sebutkan. Saluran eustachius. Oke, saluran eustachius, benar ini ya. Lalu apa lagi? Itu Miss, yang kerang itu apa ya namanya? Itu Koklea. Koklea atau rumah siput. Lalu apa lagi? masih Saraf pendengaran. Apa namanya, Gaston? Gendang telinga. saraf pendengaran. Ya, itu Evelyn Ho yang jawab. Gaston yang ditanya. Gendang telinga. Gendang telinga? Telinga bagian dalam itu? Alah. Telinga bagian dalam yang mistanya. Saluran eustachius. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran. Saluran Tulang pendengaran. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran. Tulang Yang mistanya yang jawab. Gantian, yang mistanya yang jawab ya. Nih, mistari garis ini adalah telinga bagian dalam ya. Jaden Ryu, telinga bagian tengah yang mana Jaden? Nih telinga bagian dalam, telinga bagian tengah yang mana? Nih telinga bagian dalam. Yang mana telinga bagian tengah? Tadi diperhatikan atau enggak? Hah? Cherry Queen. Apa Cherry Queen? Telinga bagian tengah yang mana? bagian telinga. Siapa yang tahu? Ada yang Bagian tahu? tengah. Apa? Ini Miss. Apa namanya? Jangan ini, Miss. Apa namanya? Namanya Ya, ini udah angkat tangan ini. Darisa, Valencia, Evelyn Ho, ya. Apa telinga bagian tengah? tulang pendengaran. Iya, tulang-tulang pendengaran. Sama satu lagi ada Gendang gendang telinga. Ya, telinga bagian tengah ini yang dua ini. Lalu telinga bagian luar, Evelyn Ho. daun telinga Daun telinga sama dan liang liang telinga, ya. Gampang kan? Bagian luar, gampang banget. bagian tengah dan bagian dalam. Oke? Lanjut ke proses mendengar. Coba perhatikan proses mendengar. Jadi yang pertama,
bunyi kalau kita dengar, nih, getaran yang berasal dari sumber bunyi. Nih, misalnya Miss buat suara. Nanti getarannya masuk ke nomor 2. Lihat masing-masing. Gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Masuk dia ditangkap oleh daun telinga kita. Lanjut ke nomor 3. Gelombang bunyinya masuk melalui liang telinga. Jadi dia diteruskan. Nih, saluran liang telinga kita. Nomor 3. Lalu sampai ke nomor 4. Nomor 4. Apa dia? Bunyi menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga. Jadi gendang telinga kita ini akan bergetar karena bunyi tadi. Nah, jadi gendang telinga kita ini sensitif ya sama bunyi. Dia akan bergetar kalau mendapatkan bunyi. Lalu lanjut nomor 5. Ayo baca yang nomor 5. Si Viola, Aurelia. Nomor 5. Bunyinya langsung bagaimana? Getaran. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Iya. Jadi setelah gendang telinga tadi bergetar, maka getarannya tadi akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Ini sampai dia ke tulang-tulang pendengaran kita. Lanjut ke nomor 6. Jesselyn Yap, baca. Nomor 6. Saya mau Miss. Koklea. Koklea. Menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran atau mengirim ke syaraf Cepat dibaca, pendengaran. Jesselyn Yap. Koklea. Getaran dari tulang pendengaran yang mengirimkan ke saraf pendengaran. Iya. Jadi setelah tadi tulang-tulang pendengaran kita ikut bergetar, lanjut bunyinya tadi akan ditangkap di koklea. Koklea akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan akan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Ke saraf pendengaran. Mau baca. Yang terakhir ke nomor 7, Deitra. Ayo Deitra baca nomor 7. Yang mana bisa mau Saraf ini. Saraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Oke, ini dia yang terakhir. Setelah tadi koklea mengirim getaran tadi ke saraf, lalu saraf akan mengirimkan rangsangan bunyinya sampai ke otak. Lalu otak kita yang menerjemahkan bunyi apa yang didengar. Misalnya, kamu dengar suara kucing, miau. Ya. Jadi kamu nggak lihat kucingnya, tapi kamu dengar suaranya, kamu tahu itu suara kucing, ya kan? Kamu di otak kamu itu sudah tersimpan memori suara kucing bagaimana. Jadi kalau kamu dengar lagi suara kucing, tanpa kamu lihat, kamu tahu itu suara kucing. Lalu misalnya, mama kamu pulang, jadi kamu dengar suara sepeda motornya, misalnya. Kamu belum lihat sepeda motor mama kamu, tapi kamu dengar suaranya, oh mama sudah pulang, gitu kan? Lalu apa lagi? Misalnya kamu pagi-pagi dengar suara ayam berkokok. Kamu belum lihat ayamnya, tapi kamu dengar suaranya, oh ayam sudah berkokok, seperti itu. Jadi bunyi akan sampai ke otak, lalu otak yang menerjemahkan bunyi tadi, itu suara apa, begitu. Jadi kamu akan hafal dia suara-suara apa. Misalnya kamu sudah kenal suara gurumu, suara mamamu, suara kakakmu, suara teman-temanmu, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Kelas 4A ada yang mau ditanya? Tentang proses mendengar sudah bisa? Tahap yang pertama, kedua, ketiga, sampai dengan dia dikirim ke saraf. Dikirim saraf sampai ke otak kita.
Paham? Valerie? Oke, Bertus. Kasih jempol. Berarti sudah paham ya, Bertus. Yang lain? Arlin? Elis? Darisa? Evelyn? Oke, sudah. Oke, Miss mau absen dulu ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya. Waktu kita sudah mau habis. Gaston, Ebertus, Calixto. Calixto, telinga bagian luar tadi apa, Calixto? Coba Genggang telinga. telinga bagian luar. Telinga bagian luar. Apa? Daun telinga. Daun telinga. Lalu? Telinga dan liang telinga. Liang telinga. Tulang pendengaran dan kandang telinga. Nah, hanya dua itu. Telinga bagian luar hanya dua. Daun telinga sama liang telinga. Yang berfungsi untuk menangkap getaran bunyi yang mana? Fungsi siapa itu? Gendang telinga. Gendang telinga. Gendang telinga.